Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 statistik bisnis yang terdiri dari 7 orang, gabungan dari prodi akuntansi dan juga manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Andin Eka Fadila, yang kedua ada Arif Budi Sanjaya, yang ketiga ada Dewi Anggit Winarni, yang keempat ada Muhammad Irfan Febriansyah, yang kelima ada Rahman Nurul Khairani, yang keenam ada Natasha Nadia, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Abdul. Di dalam pembahasan kali ini kami akan membahas pengukuran numerik, yang mana pembahasan ini mencakup pada rata-rata aritmetika, rata-rata tertimbang, rata-rata geometrik, median dan modus, deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi, kuartil, desil, dan persentil, dan yang terakhir ada koefisien variasi. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada rata-rata aritmetika. Rata-rata aritmetika adalah rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data angka yang ada terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Singkatnya adalah rata-rata aritmetika jumlah dari kumpulan angka dibagi dengan jumlah angka dalam kumpulan. Misalnya kita ambil urutan angka 34, 44, 56, dan 78. Jumlahnya adalah 212. Rata-rata aritmetika adalah 212 dibagi 4 atau 53. Nah, rata-rata sendiri dibagi menjadi 3, yaitu rata-rata aritmetik, rata-rata geometris, dan rata-rata harmonik. Fungsi daripada rata-rata aritmetik adalah sebagai perwakilan nilai dari sebaran nilai yang ada. Misalkan digunakan untuk menghitung rata-rata umur dalam satu kelas, menghitung rata-rata gender jenis kelamin dalam sebuah perusahaan, dan lain-lain. Sehingga rata-rata ini paling sering digunakan karena sederhana dan mudah. Namun rata-rata aritmetik tidak selalu ideal, terutama ketika satu pencilan dapat mendistorsi rata-rata dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya silakan Kak Nurul. Kak Rahman Nurul, silakan. Di sini ada rumus aritmatik yang pertama itu rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya ditambah Xn per N, di mana X ini adalah nilai data dan N adalah jumlah data. Misalkan sebuah data nilai penelitian sebagai berikut: 34, 44, 56, dan 78. Berapakah rata-rata aritmatiknya? Rata-rata sama dengan 34 ditambah 44 ditambah 56 ditambah 78 per 4. Rata-rata sama dengan 212 per 4. Rata-rata hasilnya sama dengan 53. Dan di sini ada median dan modus. Yang pertama itu median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Sederhananya adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Dan modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi.
Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Dan di sini ada rumus median. Yang pertama rumus median data tunggal, yaitu ME atau median sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. ME, median, dan N-nya itu banyak data. Lalu ada rumus median data kelompok. MED sama dengan TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F kum dalam kurung per FI dalam kurung P, yang dimana MED itu adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyaknya data, F kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Contoh median tunggal, 170 cm, 184 cm, 167 cm, 175 cm, 170 cm, 180 cm, dan 165 cm. Di sini kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 165, 167, 170, 175, 180, dan 184. Kita masukkan rumusnya, ME sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. X dalam kurung kita turunkan N-nya yaitu 7 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya X8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi median dari data tersebut adalah X4 atau nilai keempat dari data yang sudah diurutkan yaitu 170. Ini lanjutannya Bu Se. Oke, terima kasih Kak Nurul. Selanjutnya itu Kak Natasha Nadia. Baik, selanjutnya ada contoh median kelompok. Di sini ada interval 100 sampai 110, frekuensinya adalah 12. Selanjutnya ada 120 sampai 130, frekuensinya 18. Selanjutnya 140 sampai 150, frekuensinya 10. Jumlahnya adalah 40. Masukkan rumusnya, MED sama dengan TB tambah kurung buka 1 dibagi 2 M kurung tutup dikurangi F kum kurung tutup bagi FI kurung tutup P. Yaitu TB adalah tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas median, P adalah panjang kelas interval. Lanjutan, langkah pertama mencari nilai median terlebih dahulu yaitu setengah dari jumlah data, setengah 40 sama dengan 20. Jadi median terletak pada data ke-20 yang terletak pada interval 2 yaitu 120 sampai 130, frekuensinya adalah 18. TB 120 dikurangi 0,5 sama dengan 119,5. FK-nya sama dengan 12, P-nya adalah 10. MED sama dengan TB, masukin rumus yang tadi. TB-nya yaitu 119,5 tambah setengah kurangi 40 kurangi 20 dibagi 18 kali 10. Sama dengan 119,5 ditambah 4,4. Hasilnya itu 123,9. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot weighted average adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Ya, rumusnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya itu ada contoh soal. Sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan siswa dalam rangka penerimaan perguruan
Nilainya baik, perguruan tinggi tersebut setiap mata pelajaran yang diujiankan. Matematika dibobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Jawaban: diketahui bahwa penilaian bersifat terbobot, oleh karena itu perhitungan nilai mahasiswa tersebut menggunakan rumus rata-rata tertimbang. Dengan menggunakan rumus rata-rata tertimbang, maka perhitungan nilai mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. Sama dengan dalam kurung 65 kali 50 ditambah dalam kurung 70 kali 30 ditambah dalam kurung 80 kali 20 per 50 tambah 30 ditambah 20 sama dengan 6.950 dibagi 100, hasilnya 69,5. Jadi nilai rata-rata calon mahasiswa baru tersebut adalah 69,5. Oke, terima kasih Kak Natasha pembahasannya. Oke, selanjutnya yaitu Bang Arif Budi Sanjaya, silakan. Rata-rata geometrik. Nilai rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua dalam suatu kelompok sampel, kemudian diperangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Y sama dengan N X1, X2, X titik-titik, XN. N jumlah total. N jumlah total pengamatan, X variabel yang kita hitung mengeometrik. Y rata-rata geometrik, N jumlah data. Next, Kak. Contoh soal rata-rata geometrik. Tentukanlah rata-rata geometrik dari data berikut. 1, 3, 9, 27, dan 81. Jawabannya G, N, F, X1, X2, X3, dan seterusnya. Sama dengan 5, 1, 3, 9, 27, 81. Sama dengan 5, 3, 3, 3, 3. Sama dengan 5, 3, 10. Sama dengan 3, 5 per 10. Sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Deviasi rata-rata, simpangan rata-rata deviasi adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data. Menuju rata-rata, simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi kegunaan adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-rata. Simpangan rata-rata data tunggal. SR simpangan rata-rata XI1 sama dengan data ke 1 sama dengan data ke I, X nilai rata-rata data, N banyak data, FI frekuensi data ke I. Contoh soal deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata dan 9,3, 7,8, 4,5, 8 adalah untuk menghitung simpangan rata-rata. Tentukan terlebih dahulu rata-rata data dengan rumus di bawah ini. X sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. X 9 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8
dibagi 8 dibagi 8 sama dengan per 8 sama dengan 6. Selanjutkan setiap data dikurangi 6 lalu dimutlakan sehingga diperoleh simpangan rata-rata sebagai berikut. SR. Oke, terima kasih Bang Arif Budi Sanjaya atas pemaparannya. Jadi untuk rata-rata deviasi rata-rata kan diperhatikan contoh soal dan juga pembahasan soalnya. Selanjutnya yaitu Kak Andin, silakan. Varian dan standar deviasi. Varians adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varians, semakin jauh data yang kita gunakan tersebar dari nilai rata-ratanya. Standar deviasi adalah akar dari nilai varians. Varian bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh data-data yang kita miliki tersebar dari nilai rata-ratanya. Sedangkan standar deviasi bertujuan untuk mengetahui betapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata. Dalam pengukuran varians, Anda bisa menggunakan formula sebagai berikut. Contoh penggunaan varians dan standar deviasi, terdapat data tinggi badan 10 siswa sebagai berikut. Tinggi badan atau X yang pertama ada 166, 169, 162, 170, 162, 164, 168, 165, dan 160. Berdasarkan data di atas, tentukan nilai varians dan standar deviasinya. Jawabannya, kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil ada data tunggal dan data kelompok. Yang data tunggal, QI sama dengan 1 dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. Untuk data kelompoknya ada QI sama dengan L ditambah I per 4N dikurang CV dikali I tutup kurung F. Contoh soal kuartil data tunggal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, dan 12. Jawabannya, data yang telah diurutkan 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, dan 12. Letak Q1 adalah 1 buka kurung 14 ditambah 1 per 4 sama dengan 15 per 4 sama dengan 3 per 34. Q1 sama dengan X3 ditambah 3 per 4 buka kurung X4 dikurang X3 sama dengan 4 ditambah 3 per 4 buka kurung 4 dikurang 4 sama dengan 4. Letak Q2 adalah 2 buka kurung 14 ditambah 1 per 4 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7 per 1 per 2. Q2 sama dengan X7 ditambah 1 per 2 buka kurung X7 dikurang X6 sama dengan 7 ditambah 1 per 2 buka kurung 7 dikurang 7. Ya, mulai dimulai ya. Lanjut Q2 ya.
Ya. Q2 adalah 2 buka kurung 14 ditambah 1 per 4 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7, 1 per 2. Q2 sama dengan X7 ditambah 1 per 2 buka kurung X7 dikurang X6 sama dengan 7 ditambah 1 per 2 buka kurung 7 dikurang 7 sama dengan 7. Letak Q3 adalah 3 buka kurung 14 ditambah 1 per 4 sama dengan 45 per 4 sama dengan 11 1 per 4. Q3 sama dengan X11 ditambah 1 per 4 buka kurung X12 dikurang X11 sama dengan 8 ditambah 1 per 4 buka kurung 9 dikurang 8 sama dengan 8. Sama dengan 8 ditambah 1 per 4 buka kurung 9 dikurang 8 sama dengan 8 1 per 4 atau 8,25. Oke, terima kasih Kak Dil untuk pemaparannya. Selanjutnya Kak Dewi, silakan. Desil. Titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1 per 10N. Rumus desil data tunggal. DI sama dengan 1 dalam kurung N ditambah 1 per 10. Keterangan DI desil ke 1 dan N jumlah data. Rumus desil data kelompok. DSI sama dengan L ditambah dalam kurung I per 10, N dikurangi CF dikali I dibagi FD. Keterangan D desil, L titik bawah, N banyak data, I desil 1, 2, 3, dan seterusnya. CF frekuensi kumulatif sebelum kelas. FD sama dengan frekuensi kelas desil. Persentil. Titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 besar bagian yang sama besar. Setelah itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Rumus persentil data tunggal. P sama dengan 1 dalam kurung N ditambah 1 per 100. Keterangan P persentil ke 1 dan N jumlah data. Rumus persentil data kelompok. PI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 100 N dikurangi FK dibagi FI dikali P. Keterangan TB tepi bawah kelas desil, P panjang kelas, N banyak data, FK jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI frekuensi kelas desil. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sistem ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdapat pada suatu data kelompok. Rumus KV sama dengan S dibagi X dikali 100%. Keterangan KV koefisien variasi, S simpangan baku, X nilai rata-rata. Contoh soal 2.800 jam dan simpangan baku yakni 700 jam pada lampu kota akan dipakai dengan rata-rata 3.500 jam dan memiliki simpangan 0,50 jam. Lalu, lampu manakah yang lebih baik dari dua lampu tersebut? Penyelesaian koefisien variasi lampu tanam. KV sama dengan dalam kurung S per X dikali 100%. KV sama dengan 700 dibagi 2.800 dikali 100%. KV sama dengan 1 per 4 dikali 100%. KV 25%. Koefisien variasi lampu kota. KV sama dengan
S dibagi X dikali 100%. KV sama dengan 1050 dibagi 3500 dikali 100%. KV 1050 dibagi 3500 dikali 100%. KV 0,3 dikali 100%. KV 30%. Dari perhitungan koefisien variasi, lampu taman lebih baik daripada lampu kota karena KV lampu taman lebih kecil daripada KV lampu kota. Terima kasih Kak Abdul. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 statistik bisnis. Inti daripada pembahasan kita kali ini yaitu apapun materinya, apapun bentuk jenis rata-ratanya, yang terpenting adalah kita harus memahami rumusnya terlebih dahulu. Memang di dalam statistik bisnis banyak sekali yang sering digunakan, yaitu rata-rata tertimbang. Kenapa? Karena hampir semua perusahaan ataupun dunia pendidikan memakai rata-rata tertimbang. Kenapa? Karena lebih mudah digunakan dan juga dipahami. Nah, intinya dari rata-rata tertimbang yaitu muncul di banyak bidang keuangan seperti harga beli saham, pengembalian portofolio, akuntansi persediaan, dan nilai dan penilaian. Ada juga untuk perusahaan yaitu digunakan untuk akuntansi persediaan, yang mana di sini yaitu mereka menggunakan metode LIFO atau last in first out ataupun FIFO, dan ini lebih kepada penggunaan bahan baku atau bahan-bahan yang memang perusahaan itu lebih struktural dalam hal pengelolaan bahannya. Maka dari itu jenis perusahaan ini mereka menggunakan rata-rata tertimbang. Nah, itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, terutama pada Ibu Irgia Eriza, SPDI MPD, selaku dosen pengampu dari statistik bisnis, dan juga teman-teman anggota kelompok dari kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.